Dihafalkan ini. Masuk ke al-asl tsani. Qala rahimahullah, amarallahu bil ijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Al-asl tsani, pokok yang kedua dari 6 pokok dasar adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil ijtima' untuk bersatu, ya, untuk bersatu fid din, dalam perkara agama. Wa naha, dan melarang anit tafarruqi fihi, dan melarang dari berpecah padanya. Fabayyana Allahu hadza, dan Allah jelaskan perkara ini bayanan syafian, dengan penjelasan yang syafi, penjelasan yang mencukupi, ya, tafhamuhul awam, yang dapat dipahami oleh orang-orang awam. Nah, ini kaidah yang atau asal yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, yaitu perintah untuk kita bersatu di atas agama ini, dan larangan untuk kita berpecah belah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ijtima' fid din, bersatu di atas agama, itu adalah pokok dari pokok agama, ya, perintah yang pokok dalam agama. Ya, setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah, maka setelahnya kita diperintah untuk bersatu. Nah, sekaligus di kaidah kedua ini beliau rahimahullah ta'ala ingin menyinggung bahwasanya asal yang kedua ini tidak akan dapat kita peroleh, ya, tidak akan dapat kita peroleh kecuali dengan kita menunaikan atau menjalankan asal yang pertama, yaitu mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata dan menghilangkan kesyirikan darinya. Nah, siapa yang demikian keadaannya, maka otomatis secara tidak langsung mereka akan bersatu. Nah, mereka akan bersatu. Nah, setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang selamat dari dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan sendirinya akan bersatu. Ya. Sekaligus juga beliau ingin menyinggung bahwasanya ketika masih ada perselisihan di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini menunjukkan bahwasanya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada perkara yang dipertanyakan padanya. Nah, mengapa demikian? Karena jikalau semuanya kita telah beribadah kepada Allah, beribadah kepada Rabb yang satu, demikian pula kita telah ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada sunnah yang satu, maka bagaimana mungkin kita bisa berpecah belah? Ya, yang memerintahkan kita satu, yang mensyariatkan kita satu, syariat yang disyariatkan kepada kita juga satu. Nah, sehingga kapan terjadi perpecahan dalam agama, tidak lain kembali kepada kurangnya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala, disebutkan di sini, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, hadzal aslu, pokok ini maujudun fil Quran. Ya, ada pembahasannya dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Nah, jangan kalian berpecah belah. Nah, hablullah di situ adalah agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka berselisih, mereka berpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih. Nah, ayat yang pertama perintah untuk kita bersatu. Nah, kemudian ayat setelahnya larangan untuk kita berpecah belah. Ya, larangan untuk kita berpecah belah. Kemudian Allah Taala juga menyebutkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Nah, Allah Taala menegaskan
sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau hai Muhammad tidaklah merupakan bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, tidak lain perkara mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga ini Allah taala menegaskan bahwasanya Allah taala membersihkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam bentuk perpecahan dalam agama. Ya. Artinya ketika ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama kemudian mereka saling berpecah belah, Allah taala menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari itu semua. Nah, berlepas diri dari itu semua. Nah, dikarenakan dalam ayat lain Allah taala menegaskan bahwasanya perselisihan dalam agama itu adalah ciri dari orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Allah taala tegaskan wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, ya, orang musyrik minal ladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka. Nah, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok mereka merasa bangga dengan kelompoknya. Nah, kemudian Allah taala juga berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Nah, syara'a lakum minad din, kami syariatkan bagi kalian dalam agama ma wasabihi nuha, apa yang kami wasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepada Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, demikian pula Nabi Musa, wa Isa, dan juga Nabi Isa. Apa yang Allah wasiatkan kepada para nabi tersebut, Allah katakan an aqimud dina, untuk kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian berpecah belah padanya. Nah, ini dalil-dalil yang sangat jelas menegaskan larangan kita untuk berpecah belah. Nah, larangan kita untuk saling khilaf dalam urusan agama. Nah, sekaligus perintah untuk kita bersatu, ya, perintah untuk kita bersatu. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-khilafu syarrun, ya, perselisihan adalah keburukan, ya. Perselisihan itu adalah kejelekan. Nah, maka fala yajuzu lil muslimin, maka tidak boleh bagi kaum muslimin an yatafarraqu fi dinihim, untuk mereka berpecah belah dalam perkara agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidah ala tauhidi, bahkan wajib bagi mereka untuk menjadi umat yang satu. Umat yang satu, apa itu? Umat yang berada di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Nah, bahwasanya umat ini adalah umat, inna hadhihi ummatukum, ini adalah umat kalian, ummatan wahidah, umat yang satu, wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku. Nah, ayat ini Allah taala menegaskan bahwasanya syarat mutlak, syarat pokok untuk kita bersatu dalam urusan agama adalah dengan kita memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah singgung fa'buduni, ya, sembahlah oleh kalian aku. Nah, sehingga yang namanya persatuan dalam agama itu tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga dari sini nanti nampak, ya, meskipun yang namanya khilaf itu pasti akan ada, ya, maka nanti dijelaskan ada berbagai macam bentuk khilaf. Nah, ada yang khilaf tadad, ada khilaf yang tadad itu yang tidak bisa disatukan, ada yang bentuknya khilaf tanawu, ya, khilaf cabang. Nah, khilaf pokok dan khilaf cabang. Adapun khilaf pokok itu nggak akan mungkin bersatu. Nah, tidak akan mungkin bersatu. Adapun khilaf tanawu, nah itu khilaf yang merupakan cabang, mungkin kita berbeda, mungkin kita tidak sama, tapi di situ pada pokok-pokok agama kita bersatu padanya. Nah, maka beliau katakan la yajuzu li ummati Muhammadin an yatafarraqa fi aqidatiha, maka tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mereka berpecah belah dalam akidahnya. Nah,
wa fi ibadatiha, demikian pula dalam ibadah-ibadahnya, wa fi ahkami diniha, demikian pula dalam hukum-hukum agama mereka. Hadza yaqul halalun wa hadza yaqul haramun, ya. Sebagian mengatakan ini halal, sebagian mengatakan ini haram. Nah, bi ghairi dalil, tanpa ada dalilnya. La yajuzu hadza, maka tidak dibolehkan hal yang demikian. La syakka anna al-ikhtilaf, meskipun tidak diragukan bahwasanya ikhtilaf min tabi'atil bashar, ini di antara tabiat bashar, tabiat manusia, artinya pasti akan ada, senantiasa akan ada khilaf, perselisihan. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, ya. Akan senantiasa kalian itu berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari sini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya khilaf itu pasti akan ada. Nah, hanya perhatikan, khilaf itu tadi kita katakan yang pertama ada khilaf tadad, khilaf yang kontradiksi, yang itu tidak akan mungkin bersatu. Nah, tidak akan mungkin dijamakkan. Ya. Khilaf tersebut adalah yang pertama khilaf antara al-haq wal batil, ya. Khilaf antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran, setelah al-haq kecuali apa? Kecuali dhalal, kecuali kesesatan. Nah, kecuali kesesatan. Nah, khilaf tadad ini jenisnya yang pertama khilaf bainal imani wal kufri. Nah, ini yang pertama, ya. Khilaf antara keimanan dan kekufuran. Maka ini sampai kapanpun tidak akan mungkin bersatu. Nah, tidak akan mungkin bersatu. Tidak mungkin ada orang yang berkumpul padanya berkumpul padanya antara keimanan dan kekufuran. Nah, tidak akan mungkin. Kapan ada keimanan pasti padanya kekufuran hilang. Sebaliknya, kapan seorang melakukan kekufuran maka hilang padanya keimanan. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan perkara ini. Allah sebutkan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gimana ayatnya? Ketika Allah Ta'ala sebutkan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Ayat sebelumnya apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini ayat yang bisa menjadikan kita bersatu. Ya ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, ya, ila kalimatin, kepada satu kalimat, sawa'im bainana wa bainakum, yang akan menjadikan sama antara kami dengan kalian. Ya, ada kalimat yang akan menjadikan sama antara kita dengan orang-orang kafir, orang musyrik. Apa itu? Alla na'budu illallah, yaitu jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nusyrika bi syai'a, dan jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Fa in tawallau, maka apabila kalian berpaling, apabila kalian menolak, apabila kalian tidak mau, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka persaksikanlah kami adalah orang-orang muslim. Artinya, ketika kalian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami adalah orang muslim, kami beda dengan kalian. Kalian orang kafir, kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara kita, beda antara kita dan kalian. Nah, kemudian tadi ayat yang Allah sebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, gimana ayatnya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim idz qala liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nah, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan apa tadi awalnya? Laqad kana lakum, telah ada pada kalian uswatun hasanah, uswah yang baik, teladan yang baik,
pada Nabi Ibrahim. Ya, ketika beliau berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma itu gimana tadi? Innani bara'um mimma ta'budun. Bukan. Gimana ayatnya tadi? Ayat Naam, waladina ma'ah. Naam, idh qalu liqaumihim. Telah ada suri tauladan pada Nabi Ibrahim dan orang beriman bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim dan kaumnya berkata, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah. Mimma ta'buduna min dunin, aku berlepas diri apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafar nabikum, kami mengingkari kalian, kami ingkar kepada kalian, kami menolak kalian. Nah, wabada dan mulai nampak bainana wa bainakumul adawah, antara kami dan antara kalian adawah, yaitu apa? Permusuhan. Nah, permusuhan abadan, selamanya, hatta tu'minu billah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat untuk kita bisa sama antara kita dengan mereka, kita bisa bersatu sama, yaitu apa? Sampai kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau sebaliknya kita apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kufur atau sama-sama iman. Nah, ini bentuk khilaf yang pertama, khilaf fadhad, ya. Khilaf antara bainal haqqi wal batil. Kemudian juga tergolong dari khilaf bainal haqqi wal batil adalah apa? Khilaf baina sunnati wal bid'ati. Nah, khilaf antara sunnah dan bid'ah. Nah, kapan di situ ada sunnah, maka bid'ah akan hilang. Nah, sebaliknya kapan di situ ada bid'ah, maka sunnah akan hilang. Ya. Dua perkara yang tidak akan mungkin bersatu. Nah, dua perkara yang tidak akan mungkin bersatu. Nah, ya. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, dan Allah Ta'ala juga telah betul-betul melarang kita dari menyelisihi jalan Nabi SAW. Nah, menyelisihi jalan Nabi SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kalian dari menyelisihi sunnah Nabi SAW, untuk kalian ditimpa fitnah atau kalian ditimpa azab yang pedih. Nah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini, ya, ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau. Nah, orang ini bertanya kepada beliau rahimahullah ta'ala, bertanya tentang dari mana dia mulai berihram. Nah, orang ini mengatakan, min aina uhrim, dari mana aku berihram? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ahrim min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berihramlah kamu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram. Nah, Imam Malik dimaklumi Imam Madinah, ya, Imam Darul Hijrah, yang bertanya kepada beliau orang Madinah. Nah, orang Madinah. Maka mikotnya orang Madinah dari mana? Dzulhulaifah, ya, Dzulhulaifah, atau sekarang lebih dikenal dengan Qarnul Manazil. Atau bukan, lebih dikenal dengan Bir Ali, ya, lebih dikenal dengan Bir Ali. Nah, ini mikotnya ahli Madinah, orang-orang Madinah. Mikot itu tempat seorang yang harus menggunakan ihram padanya ketika dia ingin menunaikan manasik haji maupun umroh. Nah, maka mulai dari daerah Bir Ali tadi atau daerah Dzulhulaifah, maka dia harus menggunakan ihram. Dia berniat. Nah, maka orang ini ketika dijelaskan oleh Imam Malik bahwasanya mikotnya orang Madinah adalah dari Bir Ali, maka dia mengatakan apa? Uhrimu min masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin berihram dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingin berihram dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, akhsha an tusibakal fitnah. Aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan fitnah kepadamu. Nah, Allah akan menimpakan fitnah kepadamu. Maka orang ini mengatakan, ayu fitnah? Fitnah apa? Ya, bukankah berihram dari masjid Nabi itu lebih utama? Kenapa lebih utama? Karena kalau berihram, mulai ihram dari masjid Nabi,
Berarti apa? Seorang bisa sholat sunnah di situ. Nah, yang mana sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi itu lebih utama 1000 kali daripada masjid yang lainnya. Nah, dan di situ dia bisa berselawat kepada Nabi SAW. Di situ ada kuburan Nabi. Nah, sehingga dia menganggap bahwasanya berihram dari Masjid Nabi SAW jauh lebih utama dari manapun. Nah, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ayu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta a'malan qassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, fitnah apakah yang lebih besar? Ketika kamu melihat, menyangka kamu mendahului satu amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Nah, kamu menganggap amalanmu lebih mulia, kamu menganggap ibadahmu lebih hebat, kamu menganggap apa yang kamu lakukan itu lebih spesial dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fitnahnya. Nah, ya, kemudian bila membacakan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifu an amri." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, untuk ditimpa fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Nah, dalam ayat yang lain Allah Taala menegaskan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Nah, wa sa'at masira. Ya. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, jalannya para sahabat, maka Allah palingkan dia dari apa yang dia berpaling dan Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya, makna yushaqiqir rasul, seorang durhaka kepada Rasul adalah ketika Rasul berjalan di satu lembah, kemudian dia memilih lembah yang lain. Nah, ketika Rasul berjalan di satu lembah, dia memilih lembah yang lain, dia menganggap lembah yang dia lewati lebih utama, lebih afdol, lebih baik, lebih semangat ibadahnya, lebih sungguh-sungguh. Nah, lebih bisa konsentrasi. Nah, ini khilaf yang tidak akan mungkin bersatu. Nah, khilaf yang tidak akan mungkin bersatu, yaitu khilaf antara sunnah dan bid'ah. Nah, ya, bid'ah itu apa definisinya? Man yadhkur lana ta'rif al-bid'ah. Nanti jangan-jangan kamu bid'ah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, itu untuk kita mengenal bid'ah. Mengenal bid'ah itu adalah amalan yang dia tidak dilakukan oleh Nabi, juga tidak dilakukan oleh para sahabat, dalam keadaan ada motivasi untuk melakukannya dan tidak ada penghalang untuk mereka meninggalkannya. Nah, ketika mereka tidak melakukannya, maka itulah bid'ah. Ya, itu kita mengenal secara luas. Ya, hakikat kebid'ahan adalah apa? Setiap amalan yang ada motivasi untuk dilakukan, ya, tapi tidak dilakukan oleh Nabi, juga tidak dilakukan oleh para sahabat, kemudian dalam keadaan tidak ada penghalang untuk mereka melakukannya, artinya memang murni mereka tinggalkan, maka siapa yang melakukannya setelah para sahabat, maka itu tergolong amalan bid'ah. Nah, amalan bid'ah. Nah, contoh apa? Nah, banyak hal, acara-acara yang sering terjadi di masyarakat. Nah, acara tahlilan, yasinan, tahlilan kalau itu baik. Nah, apakah di masa Nabi SAW tidak ada orang yang meninggal? Ada. Istri beliau radhiyallahu ta'ala Khadijah meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW. Siapa lagi? Pamannya. Nah, Hamzah juga meninggal, mendahului Nabi SAW. Demikian pula sepupunya Ja'far, radhiyallahu ta'ala anhum juga meninggal. Tidak ada Nabi SAW melakukan acara tersebut. Nah, bahkan Nabi meninggal, para sahabat juga tidak melakukan acara tersebut. Dan
dimaklumi di berbagai macam peperangan banyak kaum muslimin yang terbunuh. Nah, banyak kaum muslimin yang syahid dan tidak ada seorang pun riwayat yang mereka melakukan acara tersebut. Nah, bahkan di mazhab Imam Syafi'i mengatakan acara tersebut kunna na'uduha minan niyahah. Kami menganggap acara tersebut dari perbuatan niyahah. Niyahah itu adalah amalan jahiliyah, yaitu bentuk dari meratapi mayit. Bentuk dia meratapi mayit. Nah, maka ini kaidahnya. Adapun definisinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah taala, bid'ah itu adalah tariqatun fid din, mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bi sulukiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Nah, tariqatun fid din, jalan dalam agama. Dari sini memberikan batasan yang dimaksud dengan perkara bid'ah itu adalah dalam perkara agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi yang dimaksud dengan urusan agama, yang dimaksud dengan bid'ah yang tercela dalam agama adalah urusan agama, urusan dunia. Kita semua bid'ah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, tidak ada di masa Nabi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Urusan agama, karena Nabi diutus bukan untuk urusan dunia. Nah, sehingga tariqatun fid din, mukhtara'atun, yang itu baru, baru, mukhtara'ah, baru, bukan perkara yang udah ada, Maka kalau itu jalan dalam agama udah ada dasarnya, maka bukan bid'ah, bukan bid'ah. Kemudian tudahi syar'iyyah, dan dia menyerupai syariat, menyerupai syariat. Itu tadi baca Quran kok, salawatan kok, zikir kok. Nah, menyerupai syariat. Kemudian yuqsadu bisulukiha, dimaksudkan menempuhnya adalah al-mubalaghatu fi ta'abbudillah, untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah, bahkan kadang orang yang berkecimpung dalam perkara tersebut, mereka lebih khusyuk, lebih semangat melakukan hal tersebut dari amal-amal yang disunnahkan. Nah, amal-amal disunnahkan. Bahkan sebagian, meskipun ada yang membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, anggaplah kita terima pembagian mereka. Mereka menggolongkan ada bid'ah hasanah. Nah, tapi coba kita lihat dari amalan-amalan mereka, dari amaliyah-amaliyah mereka. Mereka senantiasa disibukkan dengan perkara-perkara bid'ah yang mereka anggap bid'ah hasanah. Nah, dan seringkali mereka bahkan kadang mereka benci terhadap sunnah yang jelas-jelas sunnah dari Nabi SAW. Nah, yang mereka galakkan hanyalah bid'ah, meskipun itu hasanah. Sunnah mereka tinggalkan. Nah, sunnah mereka tinggalkan. Nah, dengan di sisi lain mereka menganggap mereka yang paling cinta kepada Nabi SAW. Padahal ini di antara khilaf tadad, khilaf yang kontradiksi, tidak akan mungkin bersatu. Khilaf antara sunnah dan bid'ah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa baca kitab Syarh Sunnah. Syarh Sunnah karya Al-Imam Imam Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari. Nah, bagaimana beliau menjelaskan hakikat kebid'ahan, hakikat orang yang ikuti sunnah Nabi SAW. Demikian pula usul sunnah Imam Ahmad. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah khilaf tanawu, khilaf cabang. Nah, yang mana khilaf cabang ini adalah khilaf di bagian furu' agama. Nah, yang dasarnya sama, hanya mungkin punya pemahaman, punya istidlal dari sisi yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan, dibolehkan, dan ini tidak tercela, selama dengan kaidah mereka tidak membangun loyalitas dalam perkara tersebut. Nah, siapa yang membangun loyalitas dalam perkara tersebut, maka dia tergolong termasuk kepada bid'ah yang baru, bid'ah hizbiyah. Nah, siapa yang seperti ini, pada itu adalah perkara furu'. Nah, para ulama khilaf padanya. Siapa yang tidak ikut ustadz ini, nah, dalam perkara cabang, nah, kemudian membangun loyalitas, siapa yang tidak ikut ustadz ini berarti dia ahlu bid'ah, maka dia sendiri ahlu bid'ah, dia terjatuh kepada hizbiyah. Nah, kepada hizbiyah. Nah, ini khilaf yang pasti akan ada di tengah-tengah kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok dilanjutkan tentang bahwasanya agama ini, meskipun Allah tegaskan akan terus ada perselisihan, tapi Islam tidak membiarkan kita
terus berada di atas perselisihan. Islam memberikan kita solusi bagaimana cara kita bersatu, bagaimana cara kita bisa bersatu, yang itu merupakan pokok dari agama kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.